duet Jokowi Luhut ya, yang selama ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa sekarang ini, itu sesungguhnya jangan lupa harus berakhir pada Oktober tahun 2024 ya. Jadi setelah itu tidak boleh lagi ya, dua oknum ini lantas menggerakkan berbagai macam cara keburutan tekad ala Orde Baru dulu ya. Kita masih terngiang-ngiang ya, bagaimana rakyat kita kadang-kadang dibodohin ya, tapi juga ditekan, diancam dan lain-lain ya, untuk mengegulkan sebuah tujuan politik yang sebenarnya jahat, crime ya, termasuk kriminal ya, termasuk political crime. Nah karena itu ini saya ingatkan ya, bahwa mengapa rezim Jokowi Luhut sekarang ini karena ambisi kekuasaannya itu menjadi ya sebuah rezim paranoid ya. Jadi menjadi paranoid rezim ya, di mana cirinya adalah merasa tidak pernah secure, nggak pernah aman ya. Kemudian cara menutupi kelemahannya itu dengan menggertak, dengan mengancam, dengan kerah massa yang sangat masif itu, bahwa duet ini adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa ini ya. Jadi saya kasihan terus terang ya melihat keadaan kita sekarang ini ya. Dikerahkan seluruh lurah dari seantero Indonesia, nanti mungkin juga asosiasi tertentu, kemudian nanti eksponen bangsa, petani, ya, nelayan, buruh, pegawai negeri, ya, kemudian mungkin pensiunan ini, pensiunan itu dan lain-lain. Tetapi ini saya kira sebuah cara yang kosong substansi, ya. Kemudian abal-abal, ya, tidak ada bobotnya. Ya. Karena apa? Karena ini sangat artifisial. Ya. Sesuatu yang artifisial itu ya seperti balon. Ya. Kelihatannya besar gitu, begitu kena tusuk jarum kecil saja udah kempes, jatuh, kemudian ya flat. Mungkin sekali ya mengapa Jokowi Luhut ini dihinggapi ya mungkin penyakit psikis yang namanya paranoia itu ya, atau paranoid ya. Karena mungkin juga kesalahan-kesalahan dan berbagai kezaliman yang telah dilakukan oleh duet itu untuk bangsa yang besar ini. Ya nggak pernah diakui bahwa selama Jokowi berkuasa telah terjadi keterbelahan bangsa. Ya. Jadi yang pro Jokowi ya, itu diangkat, itu sementara oposisi termasuk para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib ya, yang ingin tegaknya keadilan itu diberangus, ya, bahkan dikriminalisasi, dianggap kriminal, ya, bahkan demonisasi, dianggap hantu, ya, kemudian dikatakan anti Pancasila dan lain-lain. Sementara mereka sendiri sesungguhnya yang sedang menghancurkan Pancasila. Ya. Pancasila mau ditekuk-tekuk, diperas jadi gotong royong. Ya. Jadi ini sesuatu yang harus kita waspadai. Ya. Juga mereka enteng ya, melanggar HAM. Ya. Pada akhirnya nanti ya, ketika katakanlah kabut awan politik yang gelap ini jadi terang benderang di masa mendatang, itu violations of human rights di Papua Barat, di Aceh, mungkin juga di berbagai pulau yang lain itu akan terkuak. Ya. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana pelaku penembakan 6 laskar FPI ya, itu dibebaskan. Jadi ini sesuatu yang saya anggap kita renungkan saat kita berpuasa sekarang ini. Ya.
Jadi sekalian, ya, saya melihat sandiwara politik ya, yang dipertontonkan oleh duet Jokowi Luhut itu makin lama, makin menggila, ya, makin ugal-ugalan. Ya. Jadi tidak bisa lain kesimpulan saya bahwa memang saudara saya Jokowi ini itu selain tidak kompeten ya, sebagai pemimpin, pernah saya tulis dalam risalah kebangsaan saya, tapi juga tidak tahu kapan dia harus mundur. Pemimpin yang baik itu harus tahu persis kapan dia harus mundur. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas sekali. Ya. Dikatakan presiden kita tuh hanya bisa dipilih 2 kali saja. Tapi sekarang mau dipaksakan supaya ada sidang MPR khusus untuk membuat PPHN. Tapi kemudian juga nanti saya kira arahnya akan mengubah secara sangat ugal-ugalan, lebih dari itu ya, sangat jahat ya. Akan berikan periode lagi ini luar biasa.